panitia itu. Nah itu nggak ada, saya lihat, saya baca. Bagian keputusan itu ya, kita dong. Minimal 0,5% itu banyak. Jangan kita cesar, ya kan kita jadi ekonomi sih. Oh gitu. Masih fotokopi. Udah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati pimpinan dan seluruh anggota Komite 1 DPD RI, Ketua dan anggota Dewan Pengurus Pusat Majelis Adat Kerajaan Nusantara, serta hadirin sekalian yang saya muliakan. Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas karunia-Nya kita masih diberikan kesehatan dan bersama-sama pada hari ini dapat melaksanakan kegiatan audiensi Komite 1 DPD RI dengan Majelis Adat Kerajaan Nusantara. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, audiensi Komite 1 dengan Majelis Adat Kerajaan Nusantara pada hari ini kami buka dan terbuka untuk umum. Bapak, Ibu, dan hadirin yang kami hormati, Komite 1 dalam Perwakilan Daerah Republik Indonesia telah menerima surat resmi dari Dewan Pimpinan Pusat Majelis Adat Kerajaan Nusantara dengan nomor 012/DPP dan seterusnya tanggal 6 Mei 2025 perihal permohonan audiensi. Kami menyambut baik etikat tersebut sebagai bentuk partisipasi aktif masyarakat adat dalam memperkuat tata kelola kebangsaan yang berlandaskan pada nilai-nilai kearifan lokal. Sebagaimana diatur dalam pasal 22D ayat 3 Undang-Undang Dasar 45, DPD RI memiliki fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, khususnya dalam hal otonomi daerah, pembentukan pemekaran daerah dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan ekonomi, pelaksanaan APBN, perpajakan, pendidikan, dan urusan keagamaan. Hasil pengawasan tersebut disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai bahan pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan nasional. Selaras dengan amanat tersebut, berdasarkan Peraturan DPD RI Nomor 2 Tahun 2024 tentang tata tertib, Komite 1 sebagai alat kelengkapan DPD RI memiliki lingkup tugas strategis di bidang politik, hukum, dan hak asasi manusia, serta pertahanan, termasuk pula penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak masyarakat hukum adat sebagaimana dijamin dalam pasal 18B ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Bapak, Ibu, dan hadirin yang kami hormati, DPD RI melalui Komite 1 memberikan perhatian yang konsisten dan serius terhadap isu-isu yang menyangkut keberlangsungan serta hak-hak masyarakat hukum adat. Sejak tahun 2017, Komite 1 telah menginisiasi penyusunan rancangan undang-undang tentang perlindungan hak masyarakat adat. RUU ini secara resmi telah disahkan dalam sidang paripurna DPD RI pada tanggal 23 April 2018 dan sejak itu tercantum dalam long list program legislasi nasional atau prolegnas. Kami patut menyampaikan bahwa RUU ini juga telah ditetapkan dalam daftar RUU prioritas tahun 2025. Guna mempercepat dan mengakselerasi proses legislasi, pengawasan dan anggaran, DPD RI telah membentuk tim kerja. Jadi kita sudah punya tim kerja yang membahas masalah undang-undang mengenai ini. Telah membentuk tim kerja akselerasi legislasi, khususnya dalam pengawalan prolegnas prioritas tahun 2005 yang meliputi RUU tentang hak masyarakat adat, RUU tentang perubahan undang-undang pemerintah daerah, RUU tentang daerah kepulauan, serta RUU tentang pengelolaan perubahan iklim. Melalui langkah-langkah strategis tersebut, Komite 1 DPD RI menyatakan komitmen penuh untuk terus mengawal dan memperjuangkan hak-hak konstitusional masyarakat hukum adat. Dalam kapasitas kami sebagai representasi daerah di tingkat nasional, DPD RI memiliki tanggung jawab moral dan konstitusional untuk menyuarakan aspirasi rakyat daerah dengan segala kekhasan budaya dan tradisinya. Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian yang saya hormati, sebelum saya mempersilakan Bapak dari tim MAKN, saya terlebih dahulu akan memperkenalkan anggota
pimpinan dan anggota Komisi 1 yang hadir pada sidang ini. Yang pertama di sebelah kiri saya ini Pak Bahar Buasan, Wakil Ketua dari Bangka Belitung. Yang paling ujung sebelah sini nih Pak Pendeta Pemkot Siagian dari Sumatera Utara. Kemudian di sebelah kanannya ini Pak Kiai dalam baca tentang itu. Insinyur Kiai Haji Abdul Hakim. Oh tapi ada kerja di papannya dia. Ya dari Lampung. Kemudian di sebelah kanannya Ibu Ade Yuliasi dari Banten. Di sebelah kanannya Pak Indra dari Jambi. Di sebelah kanannya Ibu Anya Kasmayanti dari Jawa Barat. Di sebelah kanannya Ibu Leni dari Bengkulu. Siapa lagi sebelah kanannya? Nah, ini Haji Boy Latukensina dari Maluku. Kemudian Ibu Kondang di sebelah kanannya dari Jawa Timur. Kemudian Haji Ahmad Asran dari daerah khusus Jakarta. Sebelah kanannya Pak Kiai Haji Mursyid dari Riau. Kemudian dua di sebelah belakang ini, ketiga di ujung sana Pak Haji Sudirman Haji Mat dari Aceh yang kemarin ribut masalah 4 pulau itu. Ya, salah satunya ribut di Komisi 1 itu Pak. Ya, kemudian Bapak MC Amirul Tamim dari Sulawesi Tenggara, dan di sebelah kanannya ini juga dari kerajaan kami ini di Komisi 1 Sultan Hidayat dibentuk. Kita harus masuk lah di panitia itu. Nah itu nggak ada. Saya lihat saya pak. Minimal 0,5% itu banyak. Jangan kita biasa kita jadi ekonomis nanti. Oh, ini permaisuri dari Raja Desak Temanggung, yang mulia Akri dari NTT soalnya. Dan kalau Bapak Ibu ketahui di Rote itu sangat indah, putri daripada AM Fatwa. Nah, beliau dari Kerajaan Bone, juga dari PP KKN. Lalu belakangnya itu dari Sulut, Orwell Sulut dari Kerajaan Siau. Dari Sulut, nah itu Ibu yang mulia Iliani. Lalu sebelahnya Insinyur Antoni dari Juriat Palembang. Darussalam, beliau adalah Bakum, salah satu anggota Bakum di kita, yang makanya ada unsur-unsur, yaitu yang pertama yang paling tinggi adalah Dewan Kerajaan yang diisi oleh kerajaan raja-raja se-Nusantara yang masih memiliki 5 sekarang. Saya kenal sekali dengan Pak Kamil karena Pak waktu festival Keraton Nusantara ke-8 ada di tempat beliau. Bau-bau, ya Pak ya? Siap. Ya. Di masyarakat belum ada RUU yang sedang kita dorong yang menerima prolegnas yang ke-12 kali sejak 17 tahun terakhir, itu 12 kali masuk prolegnas. Ini tidak sekedar yang memiliki kerajaan atau kesultanan Pak Sultan Ternate, tidak sekedar itu. 17 tahun yang lalu saya ingat betul sejarah ini, sejarah tentang kita mendorong masyarakat hukum adat. Karena sebelum saya di DPD ini ada di lembaga sebagai masyarakat adat. Kita mendorong ini karena banyaknya masyarakat adat walaupun bukan tergabung dalam keluarga kerajaan, keluarga kesultanan, mendapatkan diskriminasi. Jadi saya sebenarnya ini berdiskusi lebih lanjut dengan majelis adat kerajaan, bahwa ini undang-undang bukan untuk sekedar melegitimasi keluarga kerajaan dan keluarga kesultanan kita. Itu yang paling prinsip. Saya PKC tidak punya rumah kerajaan, tapi
dia identitaslah ada di masyarakat adat. Bukan karena Pak Bober masih punya rumah kerajaan atau itu, tidak. Tapi Siagen itu adalah sebuah masyarakat budaya masyarakat adat. Dan inilah sejarah di awal dulu kita perjuangkan MHA ini, masyarakat hukum adat. Ada sekumpulan orang, ya. Ini belum lagi kita bicara soal kepercayaan, ya, kepercayaan yang dianut oleh masyarakat adat. Malim di Sumatera Utara, ya, ada di Jawa juga ada, dan lain-lain. Ya. Jadi mereka tidak punya kerajaan, tapi bagian dari sebuah komunitas adat. Yang paling penting adalah hak dasar, hak asasi dari keluarga sebagai masa komunitas masyarakat adat. Hak itu ada 12 prinsip yang kita perjuangkan, yang termasuk dalam Ibu Bapak tidak yang masih memiliki kenikmatan dan masih dalam silsilah kerajaan keluarga kerajaan. Jadi saya berharap kita akan diskusi lebih lanjut. Tapi ini MHA bukan sekedar untuk melegitimasi keluarga kerajaan dan lain-lain ini, tapi lebih luas terhadap seluruh masyarakat di Republik Indonesia yang adalah bagian dari masyarakat adat, yang memiliki hak wilayah, memiliki hak berusul, memiliki hak kolektif, dan memiliki budaya masing-masing. Walaupun tidak memiliki, tidak merupakan bagian dari silsilah kerajaan. Jadi saya berharap ya banyak hal yang kita nanti saya akan kirim 2 versi yang berbeda dari RUU MHA. Dari satu dari versi kita masyarakat sipil, satu dari versi pemerintah dan DPR yang memang sangat kuat. Ada kalau dari versi itu dan pemerintah memang draft ini ada normatif lah, ya diberikan beberapa hal, dan itu bukan, saya pikir pemberian 300 juta setahun bukan itu persoalan kita, bukan. Cuman waktu kami verifikasi, mereka hanya Julian. Kalau Bambang Wisanggeni itu kami mendapat laporan dari Mahkamah Agung, dia tidak boleh menggunakan Mas Sultan karena secara garisnya dia masih diinginkan oleh para Juliannya Kesultanan. Jadi di Banten hanya ada Julian, tidak ada lagi nama Sultan karena sejak berapa tahun dia sudah berhenti. Nah kami masuk terakhir itu kalau nggak salah siapa ya? Jadi siapa? Dan sekarang itu mereka masih Julian masih lagi berkumpul untuk menentukan siapa yang menjadi. Dan di kami kalau seperti kesepuhan di sebuah ada 4 dan kami 3 masuk, tapi yang 1 kesepuhan tidak masuk karena ada yang mengaku 4 sultan dan semuanya satu dinasti. Kami tidak mau, memang KM tidak terlibat dalam internal kerajaan. Kami tetap berpatokan pada 5 syarat tadi. Kalau itu sudah ada dinobatkan dan kami diberikan waktu untuk menyaksikan baru. Tapi bukan menteri yang menobatkan ya Pak ya. Ini yang menobatkan harus Dewan Adatnya. Itu baru, gitu ya. Dan itu yang kenapa saya sampaikan ya, Bu Ade, insya Allah kami lagi minta nih siapa nih yang disetujui di Kesultanan Banten dengan juriatnya untuk mengisi di, karena basis kami MHA ini adalah bukan budaya semata, karena budaya itu ada di dalam kerajaan, satuan atraksi, tapi kami basisnya kerajaan. Jadi kerajaan yang membawa nama di dalam deklarasi itu. Lalu kedua Bapak izin dengan Pak luar biasa. Memang kami ini yang kami perjuangkan selama ini dengan masyarakat adat. Tapi izin Pak Ketua, sebelum saya ke sini saya menelpon Japri para raja Madukaya. Rata-rata seperti di Lampung, Pak ada, yaitu kami kepaksian Skala. Beliau dulu Kapolda dan juga adalah raja. Mereka selalu turun kepada masalah-masalah wilayah tanah adat. Raja-raja kami semua turun Pak, karena kalau masyarakat adat saja hanya kelompok-kelompok, mereka pimpinannya apa? Lalu lah, kepada kerajaan. Dan kami kemarin Japri Lampung,
sebagai lembaga adat yang bisa menaungi sama seperti Yang Mulia Kesultanan. Karena kerajaan itu dianggap sebagai tempat terakhir untuk mereka bernaung. Kayak di Lampung itu dulu antara Bali, masyarakat Bali dengan masyarakat asli, kalau rajanya kepaksian tidak hadir di situ, tentara, TNI dan polisi pun tidak bisa. Jadi kemarin kami minta apa saja itu yang disampaikan untuk komite daripada raja, karena izin Paduka Raja semua salam hormat kepada Pak Ketua dan semua, karena kita semua ada di daerah dan kami terbatas untuk bisa mengambil. Kebetulan hanya ada Kapten Sikor yang sedang di sini, ada seorang kapten, jadi seperti di pesawat. Nanti kalau Bapak Ibu mau oke, silakan dan salam beliau. Betapa indahnya rote betul-betul kerajaannya. Yaitu yang Mulia Ketua yang bisa saya sampaikan. Jadi Majelis Adat Kerajaan Nusantara akan bersama untuk masyarakat adat. Ibu dan yang kita mempertahankan itu nggak ada benar. Justru kehadiran kerajaan yang diharapkan Siap. kami kepada ibu telah memberikan kepercayaan kami. Saya ingin merespon satu hal. Saya coba lihat lagi dokumen pimpinan kaitan dengan prolegnas, itu terkait dengan RUU tentang masyarakat hukum adat. Ini adalah inisiasinya DPR anggota dan DPR. Karena itu saya minta apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu dan seluruh saudara anggota, saya di Ketua Penetapan Badan Administrasi Negara. Sebagian yang saya terima adalah properti tanah, yaitu salah satunya tanah yang dimiliki masyarakat adat, baik dengan perusahaan ataupun dengan perorangan, bahkan dengan negara sekalipun terjadi konflik persoalan tanah. Salah satunya adalah belum punya alas hukum yang kuat terkait dengan persoalan ini. Tidak saja tentu persoalan lain berkaitan dengan hak masyarakat adat. Saya setuju tadi harus ada solusi yang memiliki alasan kuat. Oleh karena itu keberadaan rancangan undang-undang tentang masyarakat hukum adat menurut saya ada menjadi prioritas. Cuman waktu kami verifikasi, mereka hanya durian. Kalau Bang Sandeni itu kami mendapat laporan dari Mahkamah Agung, dia tidak boleh menggunakan masukan karena secara garisnya dia masih diinginkan oleh para juriatnya Kesultanan. Jadi di Banten hanya ada juriat, tidak ada lagi nama sultan karena sejak beberapa tahun dia sudah berhenti. Nah kami masuk terakhir itu kalau nggak salah siapa ya? Soal siapa? Dan sekarang itu mereka masih gila-gilaan, masih lagi berkumpul untuk menentukan siapa yang menjadi. Dan di kami kalau seperti keseluruhan di Cirebon ada 4, yang kami 3 masuk, tapi yang 1 Kasepuhan tidak masuk karena ada yang mengaku 4 sultan dan semuanya satu dinasti. Kami tidak mau, MKM tidak terlibat dalam internal kerajaan. Kami tetap berpatokan pada 5 syarat tadi. Kalau itu sudah ada dinobatkan dan kami diberikan waktu untuk menyaksikan, baru. Tapi bukan menteri yang menobatkan ya Pak ya. Ini yang menobatkan harus Dewan Adatnya. Itu baru, gitu ya. Dan itu yang kenapa saya sampaikan ya, Bu Ade, insya Allah kami tadi minta siapa nih yang disetujui di Kesultanan Banten dengan juriatnya untuk mengisi di, karena basis yang ingin makai ini adalah bukan budaya semata, karena budaya itu ada di dalam kerajaan, satuan atraksi, tapi kami basisnya kerajaan. Jadi kerajaanlah yang membawa nama di dalam DK tadi, gitu. Lalu kedua Bapak izin dengan Pak Menrat sama Pak luar biasa. Memang kami ini yang kami perjuangkan selama ini adalah masyarakat adat saja. Tapi izin Pak Ketua, sebelum saya ke sini saya menelpon japri para raja Padukaya. Rata-rata seperti di Lampung, Bapak ada, yaitu kami kepaksian Skalabat. Beliau dulu Kapolda dan juga adalah raja. Mereka selalu turun kepada masalah-masalah wilayah tanah adat. Raja-raja kami semua turun, Pak. Karena kalau masyarakat adat saja hanya kelompok-kelompok, mereka isinya apa? Lalu larinya kepada kerajaan. Dan kami
lalu saya tambahi semua masyarakat adatnya. Nah itu, jadi kita ini dianggap sebagai lembaga adat yang bisa menaungi sama seperti Yang Mulia Kesultanan, karena kerajaan itu dianggap sebagai tempat terakhir untuk mereka bernaung. Kayak di Lampung itu dulu antara Bali, masyarakat Bali dengan masyarakat asli, kalau rajanya kepastian tidak hadir di situ, antara TNI dan polisi itu tidak bisa. Kemarin kami juga apa yang sudah disampaikan juga dari saudara, karena izin bagi kerajaan semua ada di daerah dan semua terbatas untuk bisa menerima. Kebetulan hanya ada Kapten Sipos yang mendampingi karena beliau seorang kapten, jadi sering ini pesawat. Nanti kalau Bapak Ibu mau ke Rote, silakan dalam pesawat beliau. Betapa indahnya Rote, betul-betul kerajaannya. Hanya itu yang Mulia Ketua yang bisa saya sampaikan. Jadi Majelis Adat Kerajaan Nusantara akan bersama untuk masyarakat adat. Majelis Adat Kerajaan Nusantara sudah terkait usulan pasal tambahan. Jadi nanti yang ada tadi itu akan kita masukkan pasal tambahan dalam RUU tentang perlindungan hak masyarakat adat yang diinisiasi DPD RI dan akan menyampaikan kepada tim akselerasi legislasi DPD RI. Ya, jadi Ibu percaya aja kalau yang tadi sudah ngomong itu udah paling keras semua masalah. Ya, dan memang hebatnya di pemerintah, semua yang bisa protes bagi tani itu dikasih semua, termasuk kampus. Mungkin Pak Israel dapat Yang kedua, Komite 1 DPD RI bersama tim akselerasi legislasi, pengawasan dan anggaran DPD RI akan mengawal dan memperjuangkan agar RUU tentang perlindungan hak masyarakat adat yang telah dihasilkan DPD RI yang saat ini masuk dalam daftar RUU Prolegnas Prioritas tahun 2025 dapat segera dilakukan pembahasan secara tripartit DPR, DPD dan Presiden di tahun 2025. Jika demikian, kesimpulannya dan bisa kita izin tentang juga.